101,1 MGT Radio, New Gang Pagi, spesial Hari Pendidikan Nasional. Hari ini kita akan membahas tentang sekolah alternatif. Nih, Ais, The Bem Bem, yes. Udah ready di sini ya? The Bem Bem hari ini fokus pendidikan banget. Jujur. Kita diketawain dibilang The Bem Bem. Emang Bem Bem loh kita. Karena kita memang kurus banget, jadi habis dipanggilnya ini The ganti Bem The Bem. Body Goals. Kita mau ngapain nih, Ais? Boleh kenalan dulu kali ya, Nis ya? Boleh, karena sekarang bersama kita adalah mereka yang memilih sekolah alternatif juga ya, dan mau sharing sama kita di Betul. sini. Ada 2 guru dulu di sebelah Faiz, ada siapa nih? Saya Manda, guru sekarang SD kelas 6. Oke. Halo, saya Erika, guru TK. Silakan selanjutnya. Aku Pak Lupi, anak saya di TK umur 4 tahun. Oke, selanjutnya Saya Primus, bapak dari seorang anak kelas 5 SD. 5 SD. Gue kalau ngejokes jihannya mana nyambung nggak ya kira-kira ya? Bisa. Pasti ya, pasti tahu ya, pasti tahu. Milenial ya. tuh pasti Milenial pasti relate. tahu. Oke, Faiz dulu. Faiz katanya mau tanya nih langsung nih Faiz. Aku mungkin mau tanya sih, mungkin ke guru kali ya. Aku pengen tanya sebenarnya ada berapa jenis sih sebenarnya pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Jenis pendidikannya Sampai gitu ya. kita harus ada sekolah alternatif. Silakan. Kalau judulnya alternatif berarti lawannya satu lagi, kalau kita bisa bilang mainstream sama yang alternatif, atau mungkin mainstream sama indie gitu. Suka Suka nih ya aku gini ya. Tapi alternatif juga ada macem-macem. Ada yang akhirnya masing-masing mencari. Mungkin kalau saya suka ngebayanginnya, apalagi kalau di Bandung tempat lahirnya musik indie kali ya. Indinya tuh kan macam-macam. Ada yang pop, ada yang Britpop, ada yang apa. Metode atau ya metodenya sekolah alternatif ini juga macam-macam. Ada yang holistik pendekatannya, ada yang lebih ke akademis, ada yang nanti akhirnya main kurikulum internasional, karena kan ada yang pakai kurikulum nasional aja, dan macam-macam sih. Jadi kalau misalkan ada berapa macam, bermacam-macam gitu. Oke. Sebanyak itu sih benar. Sebanyak itu ya. Dan ada lagi mungkin kalau dibilang yang jurusan satu lagi itu ada homeschool, itu juga kan bentuk Itu pendidikan. lebih indie lagi ya. Ada. Tapi sekarang udah mulai ngetren, udah mulai ngepop. Oh, udah mulai ngepop. Udah mulai ngepop ya homeschooling. Homeschooling. Dan Oke. yang masih indie banget mungkin unschooling itu juga. Unschooling itu apa? Unschooling itu karena kita jadi datang dari pemikiran bahwa anak-anak atau kita sekarang sudah terkondisikan dengan pendidikan tuh harus kayak gini dan sistematika gitu ya, sangat terstruktur dan sangat gini banget lah. Dan mereka biasanya orang tua itu nggak setuju dengan cara yang itu. Mereka akhirnya memilih untuk unschooling supaya mereka fresh lagi gitu. Mereka merasa pendidikan itu bisa dilakukan di mana aja dan nggak harus ke kotak-kotakin. Jadi ya ada lagi jurusan baru. Seru juga ya. Itu Tapi kalau- saya gimana? Seru ya ini ya. Seru banget. Dan kalau di film mungkin contohnya kayak Captain Fantastic, tahu nggak? Bener ya, unschooling itu Captain Fantastic. Pakai ini, Pak. Boleh Pak, udah pegang Pak. Nggak, jadi sekolah terbaik untuk anak buat unschooling adalah ya tidak sekolah yang terkotak-kotakan. Jadi memang dunia ini adalah sekolahnya. Wow. Oke, nanti kita bahas Captain Fantastic ya. Sekarang mungkin ke Mbak Erika selanjutnya. Boleh nggak kasih tahu kenapa tiba-tiba muncul pilihan alternatif? Maksudnya gini, ketika kita puas dengan satu sistem kan pasti tidak akan ada pilihan alternatif. Nah, kira-kira kenapa nih sampai ada pilihan untuk sekolah alternatif? Sekolah alternatif muncul yang pasti ada ketidakpuasan terhadap sekolah. Lebih dekat lagi Kak? Oh, oke. Sekolah alternatif muncul karena mungkin ada ketidakpuasan terhadap sekolah konvensional gitu ya. Atau sekarang juga orang tua tuh lebih aware dengan kayaknya misalnya anak-anak perlu belajar dari mana aja misalnya gitu kan, gitu, nggak perlu juga terkotak-kotakan dengan suatu kurikulum misalnya gitu, atau suatu pembelajaran tertentu. Yang selama ini udah disusun dan kita biasanya tuh datang dari orang tuanya sih. Orang tuanya ngerasa, oh waktu saya dulu sekolah saya tuh pengen ini gini, tapi nggak terpenuhi. Biasanya pilihannya adalah ya sambil ikut les gitu. Dan akhirnya orang bertanya karena aduh kenapa sekarang kita nggak mengandalkan, karena
pendidikan yang biasanya diutamakan kan di sekolah. Tapi sekarang yang diutamakan yang di les-lesnya karena merasa nggak puas di sekolah gitu. Akhirnya si pendidikan alternatif itu mungkin meramu kira-kira apa aja yang kelewat supaya kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi. Tetap terpenuhi ya. Gila, ternyata baru pertanyaan ke satu aja kita kayak udah kebuka banget ya Is ya. Tadi dari sisi orang tua, iya betul. Itu suara hati saya. Abis ini kita akan nahan sebenarnya. ini pertanyaan dasar sih, pertanyaan yang pasti semua orang mau tanyakan, kenapa memilih sekolah alternatif untuk pendidikan anak gitu sebagai orang tua gitu. Silahkan. Teh Palupi dulu. Teh Palupi boleh. Sebenarnya nyari sekolah buat kami sih orang tuanya. Oh gitu. Nah ini nih Wah, seru nih. gimana nih? Merubah posisi duduk nih gue. POV-nya gimana nih? Enggak. Jadi sebenarnya ada dua alasan besar sih. Ada dua alasan besar. Kebetulan kami pindah ke Bandung emang untuk sekolah anak gitu. Satu, kami sebagai orang tua sadar kalau misalnya dampingin anak tuh nyekolahin ya, itu tuh nggak mau yang anaknya terus ditaruh gitu kayak di daycare, terus kita nggak ikut tumbuh bareng gitu. That's me. Karena apa? Karena ternyata masih banyak residu nih di dalam kita gitu. Terus itu tuh bisa apa ya? Kita nyari di mana yang kita tuh juga bisa mulai healing gitu. Yang mungkin ada bekas-bekas dulu pas kami kecil gitu kan. Childhood. Dibilang trauma, mungkin juga bukan trauma gitu ya. Cuman mungkin ada yang bekas-bekas itu gitu. Oh, gue takut nih bergeser ke mental health nih. Kalau aku nangkapnya seperti ada yang belum selesai aja gitu, belum terpenuhi kan. Betul. Terus. Satu itu, terus nah yang kalau ngomongin belum terpenuhin itu nyambung juga. Jadi makin kesini kok kalau dari saya makin ngerasa kayaknya dulu tuh pengen pengen sesuatu, tapi terus kalau kata orang kayaknya mendingan jangan ini deh, atau misalnya jangan itu deh, terus kita ngikutin, terus di sekarang tuh kayak menyesali kenapa ya dulu nggak nyoba gitu, kenapa ya dulu nggak tahu ini gitu. Jadi tuh kayak pengen anak ada di environment yang dia tuh bisa explore apa aja, tidak dijudge sama orang. Dia nyobain, dia ngerasa nyaman, dia ngerasa suka, dia explore sendiri dan dia tahu that's it gitu. Aku mau jalanin ini gitu. Nah itu yang aku pengen, dan itu mungkin bisa efek panjangnya kan jadi dia istilahnya kayak self resilience dia ada, terus dia kayak keponya ada, terus sampai dia benar-benar mantep. Oke, aku mau jalan gitu. Jujur inner child aku terusik. Kenapa ya? Tapi memang benar, Teh Palupi membuka dengan apa yang selama ini terjadi di pendidikan Indonesia. Karena kita menyerahkan anak ke sekolah, itu udah urusan guru aja. Oke, mungkin Mas Primus bisa menjelaskan. Benar nggak kalau misalnya ini berarti adalah memilih sekolah alternatif itu kan tadi kata Teh Palupi adalah untuk diri sendiri juga. Tapi sebenarnya sekolah ini tuh sebagian besar pilihan orang tua atau anak? Ya. Nah, untuk sekolah sendiri karena anak saya itu masih di level SD, untuk pilihan sih masih otoritas orang tua ya. Tapi nanti saya sudah berencana kan ini udah kelas 5 nih. Kelas 5 nanti kelas 6 terus mau SMP nih sebentar lagi. Kami kemarin juga udah berdiskusi, saya dengan istri ya. Berdiskusi, ini nanti kita akan menawarkan pilihannya ini ke anaknya enggak? Bahkan kami kemarin sempat berdiskusi dengan guru kelas kami, kira-kira kalau nanti untuk pilihan SMP ini kami melibatkan anak kami, itu apakah sudah waktunya atau belum? Seperti itu. Karena ini juga tadi kalau berhubungan dengan masa lalu, karena saya dulu ingat pas waktu saya sekolah SD ke SMP, waktu itu saya sudah tahu pilihan saya. Dan saya nggak tahu kalau anak sekarang apakah dengan referensi yang ada sekarang di misalkan di internet, sosial media dan segala macamnya, sebenarnya mereka tahu nggak sih dengan referensi pendidikan yang sekiranya menurut mereka cocok itu apakah relevan? Itu yang coba kami itu. Jadi untuk yang SD masih otoritas orang tua, tapi untuk yang di SMP kemarin kesimpulannya orang tua memberikan saran pilihan terbaik dan di situ melibatkan anak boleh saja, tapi tetap dikembalikan lagi ke orang tua. Gila, ini berarti benar sekolah alternatif itu bukan karena FOMO. Bukan. Karena ada beberapa yang memang memilih sekolah alternatif karena FOMO. Tapi mereka di sini menjelaskan bahwa dari childhood traumanya lah, atau ada yang belum selesai lah. Saya baru tahu kalau ternyata Mbak Manda dan Mbak Palupi adalah lulusan dari Australia dan juga Jerman kan. Jadi dari pendidikan luar kan. Sementara Mas Primus dan juga Mbak Erika adalah dari lokal tapi juga benar-benar
orang semua tahu gitu bahwa tempat-tempat itu adalah tempat yang pendidikannya diminati lah gitu istilahnya. Kalau untuk Mbak Manda sendiri sama Bapak Lupi, apa sih sebenarnya yang tidak ada di pendidikan Indonesia ini yang ada di luar? Itu dulu aja. Baru nanti ke Mbak Erika. Lebar-lebaran nih. Boleh Bapak Lupi. Ada satu momen yang aku sampai sekarang nggak lupa. Jadi kalau dari SMA mau masuk ke kuliah di sana kan ada kayak foundation year gitu ya. Terus waktu itu ada satu subjek matematik, profesornya tuh lagi keliling gitu. Terus kalau anak-anak zamanku tuh tahu lah. Dulu ada satu buku tebel bisa buat ganjal pintu gitu. Namanya buku matematika dasar. Buku madas itu aku bawa. Terus si profesornya tuh lewat gitu. Terus dia lihat. Dia bilang, ini kamu belajar ini gitu. Wow, udah bangga dong. Iya gitu. Terus oke. Ternyata usut punya usut, kalau di sana buku SMA itu tuh dipelajarin pas kuliah gitu. Dan teman-temanku yang ada di foundation kelas itu ya, foundation year itu ngitung tuh masih pakai kalkulator. Kalau kita di sini ngitung kalkulator dikecengin lah gitu. Iya, kita udah sempoa bayangan gitu loh. Iya, gitu. Kalau set gitu kan. Gitu-gitu. Cuman begitu pas maju one level lebih susah lah gitu ya. Surprisingly aku tuh ketinggalan sama mereka. Wow. Jadi kayak ternyata mereka tuh emang beneran kuatin si basicnya gitu, fundamentalnya. Jadi wah ini baru mau keluar kata-kata ngobrol di warteg nih. Jadi mereka tuh nggak peduli dia nggak bisa ngitung pakai sempoa gitu ya. Tapi mereka tuh kebayang gini toh nyelesainnya gitu. Sementara aku tuh pendidikan yang 1 + 1 sama dengan 2 gitu. Dapat 2 dari mana? Ya nggak tahu. Pokoknya jadi lebih ke how to-nya ya. Iya gitu. Jadi mereka ngegali. Sementara kan math sendiri itu kan games ya, sebenarnya pelajaran games kan. Harusnya kan bisa ngulik gitu. Sebenarnya aku mengerenyit ketika dibilang matematika games. Ada yang bilang art loh. Seni gitu. Jadi lebih ke how to-nya ya Kak. Iya, buat kita kayak itu tadi yang orang bilang games dan seni, buat kita tuh kayak momok monster gitu kan. Bener lagi. Gitu karena emang kebayangnya di sini aduh apa ya gitu kayak ngafal. Bukan salah tapi kebiasaan yang terjadi seperti itu. Mungkin Mbak Manda bisa menambahkan nih Mbak Manda. Saya mau bilang bahwa di sini nggak ada, di sana ada. Saya nggak yakin di sini nggak ada. Pada akhirnya ini kita ngomongin kuliah karena saya kuliah di sana ya. Saya yakin di sini juga sebetulnya ada, tapi kita sangat bergantung pada orang-orangnya. Jadi gimana dosen yang ngebawa mungkin, gimana mungkin tutornya dan asdosnya gimana ngebawanya. Karena kalau saya ingat, yang paling saya ingat sebetulnya apa yang kerasa banget. Ini yang kalau dulu saya sempat ngerasain juga kuliah di sini sebentar sebelum kabur. Tapi yang kerasa banget adalah kalau di sini mungkin orang bilangnya kalau nggak TA itu skripsi ya. Kalau di sana waktu itu saya bikin research paper, tapi semuanya tuh udah kamu jadwal untuk bimbingan kali ya. Itu tanggal sekian 20 menit mau dipakai atau enggak. Ya kalau misalkan kamu datang telat, ya udah cuma dapat 5 menit. Disiplin waktu. Betul. Dan itu yang saya dapat kayak misalkan aduh saya nggak bisa, atau saya dapat ceritanya cenah yang di sini harus ngejar-ngejar dosen, terus harus bawa oleh-oleh dulu. Cek cenah ya, walau alam bisa. Iya ya kan? Nggak tahu itu mah. Cuman saya satu ngerasa bersyukur dan beruntung banget, itu satu. Yang kedua untuk relate sama Pak Lupi juga tentang kalau Bu Pak Lupi ceritanya how to, karena mungkin eksak kali ya, matematika. Kalau saya kan sosial. Kalau saya setiap sebelum masuk itu baik tutorial atau sebelum lecture biasanya udah ada satu set bacaan reading yang harus dibaca sebelum lecture atau sebelum tutorial. Nah, yang ditanya pas tutorial atau pas lagi tes atau pas lagi bikin esai bukan apa yang kamu baca, tapi menurut kamu
isi bacaan itu gimana. Jadi yang ditanya justru pendapat kamu. Gila, dan keren banget sih ini. analisa kamu. Jadi kita ya itu bisa ngecek kan kamu baca atau enggak, kamu ngerti atau paham enggak, apa enggak gitu dan ya. menurut kamu setuju atau enggak. Kalau setujunya kenapa, kalau enggaknya kenapa. Jadi kita dipaksa untuk mikir tentang topik itu. Jadi dilatih argumentasinya juga ya terhadap Iya. bacaan itu. Nah inilah kenapa muncul tiba-tiba sekolah alternatif. Bukan tiba-tiba sih, seiring dengan demand muncullah sekolah alternatif Iya. kan. Karena memang dibutuhkan hal-hal yang di luar kebiasaan kita lakuin. Singkat padat jelas Mbak Erika sama Mas Primus, apa yang dipengen, kalau ditanya apa yang dipengen untuk pendidikan Indonesia ini oleh orang tua untuk anaknya, yang singkat aja. Apa ya? Yang singkat, set gitu, tek satu kata gitu. Melihat siswa itu sebagai subjek aja sih. Oke, pengennya adanya gitu ya. Dan karena jadi nggak hanya sebagai objek yang nanti supaya dibungkus jadi gimmick sesuatu atau dan segala macamnya. Pendidikan ini subjeknya adalah anak-anak loh. Dan nanti untuk supaya anak-anak itu di masa depan menjadi sesuatu, ini harus didukung sesuatu yang predikat objeknya apa saja sih. Jadi tetap subjeknya adalah anak-anak. Ya. Mbak Erika. Ya harapannya sih anak-anak bisa belajar sesuai usia dan perkembangannya. Nah, mantap. Tapi sekarang kita mau tanya tentang Tantangan mengajar di sekolah alternatif. Nah, Boleh. untuk para gurunya boleh deh. Tantangannya Guru dulu apa? deh. Sekolah alternatif nih, beneran bisa keterima kerja nggak? Biasanya kan yang kayak gitu-gitu tuh. Apa Silakan. ternyata lebih capek apa gimana boleh? Kalau Kemana? bisa cari kerja itu biasanya pertanyaan orang tua ya. Iya. Hai. Nanti, Dipindahkan ya. Kalau kita guru atau dari sisi sekolah, satu adalah nyari yang mau jadi guru di situ gitu. Satu. Oh, oke. Karena kan nggak biasa mungkin dan mereka harus belajar harus mengubah sudut pandang sendiri. Jadi memang harus nyari orang yang mau belajar dan mau nyoba, yang eksploratif. Itu satu. Yang kedua, salah satu tantangan sebetulnya karena kami sekolah formal yang artinya harus diakui oleh pemerintah. Kalau harus diakui sama pemerintah berarti harus selaras, kurikulumnya selaras dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah itu yang kadang-kadang kalau sebenarnya kurikulum pemerintah enggak jelek-jelek amat, pada akhirnya penerapan enggak jelek-jelek amat, enggak jelek, titik. Kurikulum pemerintah yang memang beneran Iya, pure, betul. yang Nah, pure. pada Betul. akhirnya biasanya cilakanya adalah kurikulumnya sekian dan harus diberikan dalam waktu sekian dan harus ngepas-ngepasin tes ujian gitu. Jadi yang dulu nih ya sempat nggak tahu nggak bisa bilang nggak tahu sekarang. Kalau dulu lah pelaksanaannya kurikulum yang 6 tahun, let's say yang SD itu dibuat oleh pemerintah, itu tuh udah sesuai dengan masa pertumbuhan anak-anak, dengan perkembangan udah sesuai. Tapi kelas 6 itu biasanya 1 tahun full dipakai untuk latihan drilling ujian. Jadi kurikulum kelas 6 harus dikasih di kelas 5, yang kelas 5 harus dikasih di kelas 4. Jadi masuk SD kelas 1 harusnya udah tamat sama kurikulum, maksudnya udah tinggal go gitu. Itu yang bikin pressure ke anak sangat tinggi gitu. Jadi the joy of learning makin susah untuk kita kasih, karena ya itulah salah satu yang jadi menantang gimana kita bisa tetap menyelaraskan dengan ini, sementara kita tetap pengen mengejar si ilmu-ilmu dan skill-skill itu in depth gitu di anak-anak. Mungkin itu. Mungkin kalau misalnya Mbak Erika Tantangan sebagai guru aja ya. Tantangan sebagai guru kalau di sekolah alternatif yang saya pilih sulit ya, karena saya sebagai guru dan orang tua tuh harus belajar bareng, harus belajar bersama gitu. Juga ketika kita mau merubah anak atau merubah orang tua, kitanya juga harus berubah. Itu sih yang kami yakini gitu ya. Jadi untuk merubah sesuatu ya pasti diri sendiri harus berubah. Itu sih tantangan terberat jadi guru. boleh nambahin dikit? boleh. Boleh nggak apa-apa? Boleh. Jadi maksudnya gini, kita ngajarin anak-anak itu kan suatu pelajaran, kita berharap anak-anak menerapkannya. Dan kalau saya suka bilang bahwa esensi belajar adalah perubahan. Kalau sampai udah menerap jadi tingkah laku, berarti ada perubahan dalam tingkah laku. Ketika kita menuntut
perubahan tingkah laku pada anak-anak atau pada orang tua, karena kita belajarnya bareng-bareng. Berarti kitanya juga harus ada yang berubah. Nggak bisa kita cuman lu doang yang berubah gitu. Jadi itu salah satu, kalau di kita terutama itu salah satu yang saya setuju itu berat banget. Berarti pada akhirnya semua pihak belajar, bukan anaknya doang ya. Jadi bukan cuma semuanya. menyerahkan anaknya sama sekolah, terus kita cuma tahu beres aja. Itu harus diperbaikin tuh. Oke, sekarang ke orang tua nih. Tantangan menyekolahkan anak di sekolah alternatif. Karena kan pasti pada Kenapa nanti sih? kerjanya gimana? Gitu. Ijazahnya gimana? Itu kan pertanyaan standar tuh. Mungkin bisa dijelasin, Mas. Boleh. Ya, mungkin sebelum masuk ke jawab tuh, yang tadi menyambung yang Bu Manda tentang orang tua itu, contohnya ya, pas kelas 1 lah, kebetulan di sekolah yang kami ini tentang asupan makanan itu sangat diperhatikan, terutama oleh guru kelas anak saya. Dilihat bekalnya kayak gini, kemudian pada saat parent teacher meeting, gurunya memberikan feedback bahwa kalau bisa nanti untuk bekalnya komposisinya seperti ini, dan setelah itu ternyata di rumah istri saya nangis karena sebagai seorang ibu merasa gagal memberikan. Ada efek lain ya. Itu intinya tantangan kan adalah pertama komitmen orang tua. Komitmen orang tua itu yang paling berat. Nah, kalau dari sisi saya sendiri, kalau dari pihak luar sih saya dan istri tidak terlalu memusingkan pandangan orang lain dan pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya ketika kami tidak bisa menjawab, berarti memang ada masalah ketika kami memilih itu, karena seharusnya kami sudah meriset hal itu terlebih dahulu. Misalkan tadi tentang nanti kalau lulus ini ijazahnya seperti apa, itu kami sudah ada jawabannya. Nanti melanjutkannya kemana, alternatifnya kami sudah ada jawabannya. Kemudian misalkan katakanlah nih biasanya kok kelas 1 belum bisa baca, terus belajar apa aja di sekolah, kami Bisa sudah jawab. tahu jawabannya. Dan keterlibatan orang tua itu ya memang di situ orang tua yang balik lagi komitmen orang tua untuk masuk terjun ke dalam proses belajarnya itu memang harus komit banget sih orang tuanya. Oke, Bapak Lupi. Bapak Lupi boleh. Anak saya tuh masih TK, jadi mungkin belum segimana yang SD ya. Cuman memang komitmen orang tua sih, karena kalau ada PR dari parent teacher meeting, terkadang itu bisa mengusik ketidaknyamanan kami gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya yang biasanya suami misalnya tidur sampai begadang gitu. Efeknya ke anak kan. Jadi bisa nggak jam tidurnya misalnya jam tidurnya diiniin dicepetin gitu kan. Kan bisa jadi dia kayak ada apa sih gitu. Jadi komitmen tantangannya tuh justru komunikasi saya dan suami dan kerjasama kami berdua ini yang memang harus solid. Gitu. Jadi tantangannya justru tantangannya dipikirkan bukan apa kata orang, tapi ke diri mereka sendiri. Jadi memang ini perbedaannya di sini ya. Tapi itu juga loh, saya juga orang tua kan. Iya sama. Saya doang yang. Tapi salah satunya adalah biasanya Lebaran. Ya kan? Anaknya udah bisa apa? Anaknya udah bisa ya maksudnya, dan Om mereka tante diem ya. Anaknya udah bisa apa? Kok sih ini udah bisa? Emang sekolahnya ya itu tadi keluar. Emang diajarin apa di sekolah yang itulah ya itu sih biasanya. Hal yang ditanyakan adalah standar umum ya. Padahal mereka nggak tahu bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan anak. Kalau misalnya sekarang kita lihat di sini, kalau nonton, kita tuh sekarang sedang menunjukkan hasil dari emang belajar apa aja. Tadi kan pertanyaannya gitu. Sekolah alternatif tuh belajar apa aja sih? Orang-orang pada takut nggak belajar sesuatu yang dibutuhkan nanti pada saat bekerja atau apa. Tapi ternyata hasilnya bisa kita lihat. Ini adalah hasil karya mereka anak SD. Betul. Anak SD. Ini ada anyam-anyaman. Mereka udah bisa ngeliat ini loh. Bisa bikin kayak udah gini. skillful sih. Ini udah dilihat. Oke, itu ada topi. Level apa tuh? Bikin topi, rajutan. Udah nggak ngerti sih kalau bikin rajutan. Iya, anak parah SD. sih. Yang ngerajut kan di rumahku nenek aku ya. Oke. Gue butuh skill bertahun-tahun kan. Anak SD udah bisa. Tapi ini ada yang lebih menarik lagi adalah ketika aku melihat gambar-gambar ini bukan sekedar gambar. Jadi ini ada buku. Isinya tadi apa istilahnya? Kalau aku nyebutnya mirip Nirmana, tapi ternyata ini ada pengaplikasian matematika ya, betul ya? Geometri, kita lagi belajar geometri. Jadi biar belajar geometrinya happy gitu, terus dibikin kayak gambar-gambar gini yang memang terlihat seperti art. Jadi memang tadi katanya matematika adalah art, itu benar. Untuk mendengar geometri aja aku di SD belum ya kayaknya. Angkatan aku belum nih, geometri. ini ada lihat bola, silinder banyak gitu kan. pokoknya. Ini pegang mungkin
Sini boleh. Bapak Faiz Aku- Azhari, iya nih. Sorry ya, ini copot dari sananya. Dari sana, Ya, dari ya. sana, bukan Tuh, sana itu kita. ada matematikanya ada di situ. Ada. Tapi sini dilihatnya untuk warna-warninya juga gitu. Tuh prismanya juga. Wow, ini SD loh. Aku kalau ditanya ini, aku nggak tahu jawabannya. Terus ada apa lagi? Emang ini berarti hasil dari sekolah alternatif dan ya kasarnya deh orang Indonesia pasti akan nanya, gunanya apa nanti? Nah, gitu. Silakan. Justru nggak nanti, gunanya dari sekarang. Oke. Wow. Betul ya Pak? Sepakat. Orang tua sudah sepakat. Kalau di kita justru kalau craft ini kan craft. Craft ya. Craft itu segala sesuatu yang bisa mereka pakai. Arts and craft, arts juga bukan tempel-tempel ya pajang sebulan 2 bulan habis itu buang. Tapi yang benar bisa mereka pakai sehari-hari atau ya untuk bisa nyimpen barang, Ya, useful yang sih, ini bener. gitu. Makanya jadi barang-barang yang memang bisa mereka pakai. Kalau arts itu kita selalu terapkan dalam setiap pelajaran. Kita mengantarkannya lewat arts. It has to be, harus seindah mungkin, serapih mungkin dan sebaik mungkin. Itu kunciannya. Jadi kalau di kita misalkan dibilang kalau zaman dulu kita sekolah kan bilang oh yang nilainya paling tinggi berarti jawabannya yang bagus. Yang paling benar gitu kan, yang jawabannya paling benar. Kalau kita yang pekerjaannya paling indah. Kalau kamu dalam bekerja menghadirkan keindahan yang maksimal, berarti kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dalam mengerjakan apapun, ketika kamu bersungguh-sungguh, itu nggak akan kepake nanti, dari sekarang juga kepake. Gitu. Estetika. Hati juga, estetika Betul, pemikiran keren juga. banget. Kata siapa kita harus berfungsi nanti ketika sudah dewasa? Justru dari anak-anak juga. Nah, kalau dari orang tua ngelihat hasilnya begini, apakah ini memang yang diharapkan apa gimana? Boleh Kak? Jangan Palu? tunjuk-tunjuk. Kalau saya sih ngelihat apa yang anak saya pelajari di sekolah alternatif ini, misalkan yang paling itu dari form drawing sih. Dari form drawing itu awalnya ini apa nih, gambar nirmana. Kenapa anak SD diituin gambar nirmana? Mungkin bisa dilihat Iya. Di sini ya, gambar nirmananya ada di sini. yang Mana nih? Yang belakang. ya. Nah ini. Nah tapi dari sini sebenarnya anak-anak itu melihat gambar sebagai pola, dan pola itu melihat sebagai model. Ini sebenarnya modelnya seperti apa, dan itu berkaitan dengan pemahaman logika matematika. Oke. Logika matematika. Jadi ketika anak melihat ini tuh sebenarnya gambar ini mulainya dari titik mana, nanti akhirnya dari titik mana dan segala macamnya, itu adalah melatih anak untuk berlogika dan melihat permasalahan itu. Sebenarnya permasalahan ini patternnya atau polanya untuk menyelesaikannya mulai dari mana, akhirnya dari mana. Oh, berarti secara tidak langsung mendidik juga buat jadi seseorang yang problem solving gitu ya? Yes, itu dia. Dan salah satunya adalah ini yang paling lucu. Mereka sudah dipaksa kasarnya untuk membuat proposal. Pitch deck-nya udah dimulai Pitch deck. dari anak Ini SD. kepake nanti kalau kerja di agensi. Mereka udah disuruh bikin proposal, terus proposalnya juga tulis tangan, sesuatu Dan yang diwarnain. maaf nih. Kayaknya jarang sekarang orang sudah mengandalkan tulis tangan karena sudah mengandalkan digital. Tapi di alternatif kurikulum ini mereka justru dibuat untuk lebih semangat lagi. Sekarang kita langsung akan bertanya tentang si sekolah alternatif itu tadi. Yes. Dan tadi kan mereka adalah guru, orang tua, dan sedang menjalankan sebuah kurikulum ya. Mungkin bisa dijelasin kurikulum yang lagi dijalani sekarang itu apa? Yang maksudnya yang kayaknya lagi pas sama hati kita sekarang itu apa? Kalau di sekolah yang saya kerjain, Saya berada. sekolah yang di mana saya berada, kita pakai kurikulum Waldorf. Tapi juga sebetulnya Waldorf itu bukan hanya kurikulum, tapi juga metode. Oke. Jadi bagaimana mengantarkan kurikulum itu. Pada dasarnya Waldorf itu framework tentang tahapan-tahapan perkembangan anak, sehingga pada tahap ini kurikulumnya atau pelajarannya atau apa yang dilakukan adalah ini udah sesuai dengan perkembangan mereka gitu. Jadi memang sebuah kurikulum yang
disesuaikan dengan perkembangan anak Betul. ya. Tapi kalau misalnya kurikulum yang lain tuh yang mirip-mirip apa nih? Karena sekarang banyak banget kurikulumnya. Mungkin Jujur boleh banyak. dikasih tahu Kak. Kalau sebenarnya kan kalau dari untuk sekolah bisa diakui atau terdaftar di Indonesia tuh harus selaras dengan kurikulum nasional. Nah, ini yang sebetulnya gemesnya karena kurikulum nasional tuh ganti-ganti terus gitu. Iya. Kemarin ini terus nanti menteri baru Saya ganti lagi ngalamin. ya kan? Kelahiran 98 ngalamin berkali-kali Iya ganti. ya, pas Iya. lagi hot. Jadi itu tuh jadi kalau kita lihat yang tahun misalkan KTSP atau kurikulum 13, 13. poin-poin inti materinya sebetulnya masih selaras dengan perkembangan anak apa yang kita lihat, cuman pelaksanaannya nah itu yang dan tuntutan-tuntutan lain. Kalau saya suka nyebutnya paperworknya ya, secara administratif atau di atas kertas, mereka lebih ngandelin ujian lah, apalah nilai yang seperti itu, sehingga eksplorasi dan kedalamannya itu sangat kurang gitu. Atau ya udah kita eksplorasi atau caranya ya hanya duduk ngedengerin aja. Itu yang orang tua mungkin banyak yang akhirnya nyari mana yang si kurikulum atau si pelajaran materi ini bisa dieksplor, bukan hanya dengan duduk ngedengerin dan nyalin aja gitu. Itu yang banyak dicari. Oke, dan sekarang kebetulan Bu Manda tuh di Arunika ya ngajarnya. Jadi kayak ini bisa dibilang konsep alam gak sih? Konsep outdoor gak sih? Atau justru masih beda? Jadi kalau si kurikulum Waldorf itu sebetulnya kami melihat anak atau manusia itu secara holistik keseluruhan. Dan salah satu poin yang besar adalah manusia itu harus dekat dengan alam. Jadi dalam bagaimana kita membangun lingkungan belajar, waktu timingnya, bahkan tadi kita ngobrol ada yang sampai makannya bekalnya kita lihat bagaimana supaya anak sehat, dan kalau anak sehat belajar mah otomatis ngagorolong sorangan kalau kata orang Sunda mah gitu. Jadi seru ya nih. gitu. Ada Oke. konsep-konsep grounding gitu ya. Tapi kalau misalnya dari orang tua sendiri, mungkin Mas Primus bisa mewakili ya istilahnya. Apakah puas dengan mengikuti kurikulum yang tidak biasa dan sekolah alternatif ini, dan apa yang bisa dibanggain anak gue belajar ini, anak lu enggak, itu apa? Ya. Kalau puas sih sejauh ini puas. Kalau nggak puas mungkin anak saya udah saya keluarin ya, Bu. Dan emang itu sudah kesepakatan dan konsekuensi yang siap diambil di awal. Dan sejauh ini puas. Dan kenapa puas? Karena memang sekolah yang kami pilih ini istiqomah. Terus kemudian bukan nama istiqomahnya ya. Istiqomah Sikap istiqomah terhadap itunya. Dan yang kedua tidak mengeksploitasi dan kemudian jadinya cenderung komersialisasinya berlebihan. Oke, betul. Seperti itu. Sekolah alternatif ada outing gitu juga nggak sih? Ada, Bu. betul. Ada. Karena Walaupun memang setiap itu hari justru outing juga ya. Jadi out ya dia. Oke. Nah, Oke. itu pertanyaan berikutnya apa yang bisa dibanggakan? Singkat Ya. padat jelas aja. Set. Ya belum ada soalnya ya itu nanti ya hasilnya nanti sih itunya. Oke. Gitu. Aku ada mau ngasih tahu satu. Boleh. Di sekolah kita yang mungkin akan beda sama sekolah lainnya dan belum ada adalah terutama yang SD itu anak dibawa sama guru wali kelas sampai beres. Jadi guru kelas 1 sampai kelas 6 itu Guru sama. yang sama. Wali Jadi 6 kelasnya. tahun dengan guru yang Iya, sama. wali kelasnya. Attachmentnya tinggi dong berarti. Tapi jadi kalau mau ngetrik gitu kita udah tahu banget. Nah, karena udah tahu deh kecilnya ya. Jadi kalau di Arunika itu gurunya dari kelas 1 sampai kelas 6 karena Sama. pakai Waldorf itu semua sama. Singkat pada jelas closing statement tentang pemilihan sekolah alternatif satu-satu. Silakan mungkin dari tadi dari Mbak Banda terus ya. Iya. Mas Primus deh, langsung. Closing statement, ayo. Oke. Butuh waktu dulu katanya. Butuh waktu. Ya, sekolah alternatif itu bukan tentang keren-kerenan tapi sebenarnya kita mau mempersiapkan bekal apa untuk anak di masa depan. Mantap. Bu Pak Lupi. Mantap. Sama kayaknya. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Aduh, aku belum mempersiapkan nih. Iya, pilih sekolah sih bukan buat ini ya, buat menang-menangan bagus-bagusan gitu. Tapi yang cocok sama value keluarga. Terus ya, kalau aku sih value keluarga yang paling ini. Mantap. Sekolah alternatif yang kami pilih juga belum tentu cocok dengan yang lain. Jadi kita lihat dulu kebutuhan anak cocoknya di mana.
Kalau saya sekolah alternatif tuh ada banyak, ada bermacam-macam. Justru mengangkat keberagaman tiap orang. Jadi setiap sekolah yang berbeda memberikan jawaban untuk sekumpulan orang yang membutuhkan itu. Gitu. Jadi memang nggak semuanya butuh ini, nggak dicari betul-betul. Gitu. Keren banget edisi Hari Pendidikan Nasional kali ini di Nugeng Pagi. Semoga selama 4 jam kita nemenin kamu nih listeners, ini bisa membuat kamu semakin paham bahwa sekolah alternatif ya lagi-lagi sifatnya tidak memaksa, tapi memang yang tahu artinya bahwa anak itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda. Yes, dan semoga juga nih buat generasi sekarang mungkin bahasanya tuh ini jadi helikopter view gitu. Jadi bisa lihat dari atas banyak kok, nggak cuma itu aja. Baik, kalau begitu nih sahabat Mami Jaya, Faiz Azari pamit dulu, sampai ketemu lain waktu di edisi spesial berikutnya. Bye-bye.